Perjalanan ke negara yang bersuhu dingin memaksa tubuh mengubah strategi metabolisme secara tiba-tiba. Ketika kita keluar dari area hangat menuju suhu yang lebih rendah, tubuh segera meningkatkan produksi panas untuk mempertahankan suhu inti. Proses ini bukan hanya sekedar menggigil, tetapi melibatkan perubahan mendalam pada sistem pernafasan, kardiovaskular, jaringan otot hingga mekanisme molekuler di dalam sel. Bahkan kondisi dingin dapat menyebabkan perubahan keseimbangan asam basa seperti respiratory alkalosis dan asidosis laktat yang secara langsung mempengaruhi aktivitas metabolisme energi. Setelah tubuh merasakan dingin, hipotalamus langsung mengaktifkan sistem saraf simpatis untuk meningkatkan produksi panas. Salah satu respon yang paling cepat muncul adalah peningkatan frekuensi napas. Hiperventilasi ini terjadi sebagai respon refleks untuk menjaga suplai oksigen ke jaringan metabolik aktif. Namun, ketika CO2 dikeluarkan terlalu cepat, pH darah naik dan menyebabkan respiratory alkalosis ringan. Alkalosis ini dapat memodifikasi kecepatan beberapa reaksi metabolik, terutama reaksi enzim yang sensitif terhadap pH. Sistem kardiovaskular pun bekerja lebih keras. Aktivasi saraf simpatis meningkatkan denyut jantung dan kontraktilitas, sehingga pengiriman glukosa dan oksigen ke jaringan penghasil panas menjadi lebih cepat. Pada saat yang sama, pembuluh darah di kulit mengalami vasokonstriksi kuat. Tujuannya untuk mengurangi aliran darah ke permukaan tubuh agar panas tidak hilang melalui radiasi. Vasokonstriksi ini adalah alasan tangan dan kaki sering terasa lebih dingin dibandingkan bagian tubuh yang lainnya. Namun, organ yang paling signifikan dalam memproduksi panas adalah otot rangka. Otot mulai melakukan shivering thermogenesis, yaitu kontraksi repetitif dan cepat yang tidak menghasilkan gerakan fungsional tetapi sangat boros ATP. Proses ini memaksa otot meningkatkan konsumsi glukosa secara besar-besaran. Hati kemudian meningkatkan glycogenolysis untuk memastikan glukosa darah tetap tersedia. Jika kondisi dingin berlangsung lama, hati mulai mengaktifkan gluconeogenesis dari asam amino dan gliserol sebagai cadangan energi. Seluruh sistem organ bekerja simultan untuk satu tujuan, mempertahankan suhu inti dalam batas fisiologis. Tingkat jaringan, metabolisme mulai menunjukkan pola adaptasi yang lebih spesifik. Jaringan otot yang berkontraksi terus-menerus membutuhkan ATP dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Karena kebutuhan ATP melebihi suplai oksigen yang datang, otot berpindah dari metabolisme aerobik ke glikosis anaerob sebagai jalur produksi energi primer. Proses ini menghasilkan ATP dengan cepat tetapi hanya dalam jumlah kecil. Akibatnya, piruvat diubah menjadi laktat dan ion H+ meningkat sehingga menciptakan asidosis metabolik lokal. Asidosis ini membuat lingkungan jaringan menjadi lebih asam, menghambat aktivitas enzim kontraktil, dan menyebabkan sensasi nyeri dan kelelahan yang lebih cepat. Brown adipose tissue atau BAT menjadi jaringan yang paling penting dalam menghasilkan panas tambahan. BAT memiliki kepadatan mitokondria jauh lebih tinggi dibandingkan jaringan lemak putih. Ketika terstimulasi oleh norepinefrin, jaringan BAT menyerap glukosa dan asam lemak secara agresif, jauh lebih cepat dibandingkan jaringan lain karena aliran darah BAT sangat tinggi. Panas yang dihasilkan dengan cepat disebarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, jaringan kulit mengalami vasokonstriksi terus-menerus. Ini menyebabkan berkurangnya aliran darah ke ekstremitas dan memperlambat pembuangan asam laktat dari otot perifer. Kombinasi produksi laktat yang tinggi dan clearance yang rendah memperkuat kondisi asidosis lokal pada jaringan otot. Vasodilatasi relatif di bagian inti tubuh juga meningkatkan perfusi organ penting agar proses metabolisme tetap berjalan stabil. Pada tingkat sel dan molekul, tubuh melakukan rekayasa metabolik yang memungkinkan produksi panas tanpa mengutamakan efisiensi energi. Ketika norepinefrin berikatan dengan reseptor beta
3 adenetik di permukaan sel BAT, proses lipolisis meningkat secara drastis. Asam lemak bebas memasuki mitokondria, tetapi berbeda dengan sel lain. Mitokondria BAT memiliki protein UCP1 atau uncoupling protein 1 yang memungkinkan gradien proton tidak digunakan untuk sintesis ATP. Energi kimia dari oksidasi lemak dilepaskan sebagai panas. Mekanisme ini disebut non-shivering thermogenesis. Tubuh dapat meningkatkan pengeluaran energi hingga beberapa kali lipat hanya melalui aktivasi UCP1. Pada sel otot, glikolisis anaerob dikendalikan oleh peningkatan aktivitas enzim seperti PFK dan LDH. Kondisi dingin meningkatkan aktivitas LDH sehingga virupat lebih cepat diubah menjadi laktat. Ion H+ yang dihasilkan menurunkan pH intraseluler dan menyebabkan asidosis seluler yang berdampak pada penurunan efisiensi enzim metabolik dan protein kontraktil. Asidosis lokal ini kontras dengan kondisi darah yang mengalami respiratory alkalosis akibat hiperventilasi. Jadi, tubuh berada dalam keadaan campuran yang unik, alkalosis sistemik tetapi asidosis lokal pada otot. Ketidaksesuaian pH ini menyebabkan gangguan pada aliran metabolisme, mempercepat kelelahan, dan memperburuk keterbatasan energi. Selain itu, paparan dingin meningkatkan ekspresi GLUT4 di membran sel BAT dan sel otot, membuat sel lebih mudah mengambil glukosa. Ini menjelaskan mengapa metabolisme tubuh meningkat dan tubuh tiba-tiba merasa lapar lebih cepat. Hipotermia metabolik ringan terjadi ketika tubuh gagal mempertahankan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, terutama pada traveler yang berada lama di cuaca yang dingin. Respiratory alkalosis membuat oksigen lebih sulit dilepaskan dari hemoglobin ke jaringan. Akibatnya, kemampuan otot menggunakan oksigen menurun dan produksi ATP melalui jalur aerobik menjadi terbatas. Di sisi lain, asidosis laktat akibat shivering menurun aktivitas kontraksi otot serta memperburuk perasaan lelah. Kombinasi kedua kondisi ini menyebabkan kontraksi otot melemah. Kecepatan shivering menurun dan produksi panas yang berkurang. Gejala awal berupa menggigil, lelah berat, kesadaran yang melambat, dan penurunan koordinasi gerak. Bila tidak mendapatkan kehangatan atau asupan energi, tubuh akan kehilangan kemampuan untuk menggigil sepenuhnya, menandakan kegagalan metabolik dalam mempertahankan suhu inti. Secara keseluruhan, tubuh merespon dingin dengan perubahan besar pada metabolisme. Di level organ, ventilasi, sirkulasi, serta pelepasan glukosa meningkat. Di level jaringan, otot dan BAT menjadi pusat penghasil panas. Pada tingkat sel dan molekul, lipolisis, oksidasi lemak, dan glikolisis cepat, dan aktivitas UCP1 menjadi mekanisme utama produksi panas. Ketidakseimbangan antara respirasi alkalosis dan asidosis lokal berdampak langsung pada efisiensi energi. Ketika produksi panas tidak mencukupi, hipotermia metabolik ringan dapat muncul sehingga kondisi klinis penting untuk diwaspadai saat berpergian ke lingkungan yang bersuhu dingin.